Halo guys, bertemu lagi dengan Mamang Grafik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Java lagi, mengenai tipe data, operator dan input/output di Java. Nah, di sini pertama kalian harus install dulu NetBeans-nya ya, yang versi kalian bisa 32 ataupun 64 bit. Nah, pertama kita mempelajari ini dulu ya. Pertama, kita buka NetBeans-nya dulu untuk mengcoding di sini ya nantinya. Nah, untuk selanjutnya ini caranya ya buka file, new project, ya new project, lalu Java application, next. Nah, selanjutnya ini kasih nama projectnya. Nah, dalam project ini nantinya ada class-classnya, per class ada class-classnya. Nah, dalam class nanti ada fungsinya PSVM. Ya, oke, di sini kasih nama. Lalu finish di sini, finish. Nah, oke, di sini apabila kalian sudah mengcoding ya di NetBeans, nantinya ada beberapa bagian ya. Nah, di sini apabila seperti ini ya. Nah, bagian ini merupakan komentar yang nantinya tidak akan dibaca oleh komputer. Tidak akan dibaca. Simbol-simbol dari komentar sendiri bisa seperti ini ya, slash bintang slash itu nantinya seperti ini. Nah, slash bintang komentarnya, lalu bintang slash itu contoh dari komentar, penggunaan komentar, atau bisa dengan cara slash double slash komentarnya. Nah, itu contoh dari penggunaan komentar sendiri. Nah, di sini setelah itu ada page ya, nama paketnya di sini yang kita buat tadi, nama paketnya. Nah, dalam paket nanti ada kelas-kelasnya. Ini paket kayak universitasnya. Nah, untuk kelasnya ini kayak kelasnya. Sedangkan di passive void di sini PSVM, bisa dipanggil PSVM, ini merupakan fungsi utamanya atau program utamanya harus ada di sini. Oke, nah untuk bagian ini order name ini nama komentar juga. Ini secara otomatis sesuai dengan nama komputer kalian seperti ini. Nah, ini order name ini sesuai dengan nama komputer. Nah, untuk di bagian public class di sini, public class ini merupakan classnya harus ada dalam paketnya ya, harus ada dalam paket. Nah, dalam class ini harus ada PSVM. Kalau tidak ada PSVM nanti program tidak akan jalan. Seperti itu. Nanti bagian sini antara kurung kurawal ini ya, dua nanti taruh di sini bagian codingannya. Gitu, oke. Nah, untuk bagian ini komentar sama ya, slash ya, slash bintang ini komentar, hanya komentar saja. Nah, untuk PSVM di sini harus ada ya, pokoknya harus ada PSVM. Nah, oke, selanjutnya kita membahas mengenai komentar dulu. Komentar merupakan sebuah dokumentasi ya, yang mana akan mempermudah seorang programmer dalam mendefinisikan. Contoh ketika seorang programmer akan mengupdate atau mengupgrade softwarenya, secara mudah programmer akan mengenalinya ya, perintah apa ini, terus komentar apa ini, itu bisa diterapkan untuk itu. Nah, untuk identifier ini terdiri dari beberapa macam, ada class, variable, dan lain sebagainya. Biasanya ini tidak terlalu dipakai ya. Nanti ini ada contoh dari identifier. Nah, oke. Lanjut ke sini. Nah, ini contoh dari identifier ya. Keyword-keywordnya ya yang sering dipakai, switch nanti gabungannya sama case, if else, do. Ini ya ada identifier yang telah dipesan untuk didefinisikan sebelumnya oleh Java. Nah, ini ada void. Ini nanti gabungannya sama passive void. Nanti ada selanjutnya. Nah, masuk ke dalam tipe data. Nah, tipe data dalam Java itu sebenarnya banyak ya. Nah, namun yang paling penting ya, yang paling penting ini
Ada beberapa macam lagi, seperti tambahannya itu ada big integer sama big decimal. Nah, di sini tipe datanya boolean. Boolean itu nanti digunakan untuk true false saja atau 0 dan 1 saja. True 1 ya, false 0. Nah, itu untuk itu saja ya, untuk boolean. Nah, untuk cara ini karakter hanya membaca karakter satu karakter. Contoh Mamang itu contoh satu karakter ya. Tidak boleh ada dua kata, harus ada satu kata. Ini karakter harus ada satu huruf, gak boleh ada spasi. Nah, untuk batch ini sama ya, untuk membaca nilai ya, nilai yang ada nilainya. Kalau karakter ini gak ada nilainya, hanya didefinisikan sebagai karakter saja. Meskipun dalam bentuk angka, ini hanya didefinisikan sebagai karakter saja. Untuk batch di sini ini bernilai ya, ada nilainya. Rentangnya min 128 sampai ini 127. Untuk short lebih panjang lagi, sama seperti byte. Ini ya rentangnya. Untuk integer sama juga, sama kayak byte, namun rentangnya lebih panjang. Untuk long lebih panjang lagi dari integer. Nah, untuk double ini boleh ada desimal. Kalau long, integer, short, byte ini gak boleh ada desimal. Dan kalau double ya, float ini bisa dikasih desimal. Nah, apa ada lagi tipe data yang lebih panjang dari long maupun float ya? Ada. Kalau bagian byte, short, integer, long ini bisa diganti dengan big integer, itu lebih panjang lagi. Nah, untuk double float bisa diganti dengan big decimal, itu lebih panjang lagi dari double. Nah, oke, selanjutnya. Nah, string ini biasanya dipakai untuk membuat sebuah karakter ya, kumpulan dari beberapa char, tipe data char. Nah, ini string adalah sekumpulan karakter. String bukanlah merupakan tipe data di Java. String merupakan objek, hanya sebagai objek. Nah, oke, untuk selanjutnya ke bagian variabel. Nah, variabel merupakan suatu istilah yang digunakan untuk tempat menampung data di memori. Ini ada beberapa variabel nanti ya, harus didefinisikan atau diinisialisasi. Ya, pembuatan sebuah variabel ini tipe data variabel bisa berupa tipe data atau kelas. Nah, ini merupakan contoh variabel ya. Pembuatan variabel biasanya diinputkan oleh programmernya sendiri, ditetapkan oleh programmernya sendiri. Nah, ini contoh variabel ya. Tipe data variabel dulu. Nah, ini contoh variabel. Ini variabel. Oke, untuk penamaan variabel. Nah, untuk penamaan variabel sendiri ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus diawali dengan huruf. Tidak boleh angka di depannya kalau variabel. Contoh nilai ya, tidak boleh satu nilai, tidak boleh. Tidak boleh terdapat karakter unik atau simbol-simbol seperti pagar, persen, dan lain-lain. Tidak boleh mengandung karakter putih seperti spasi, enter, gak boleh. Kalau spasi ini biasanya diganti dengan underscore. Nah, gunakan nama yang sesuai dengan fungsi variabel tersebut biar gak terlalu repot atau gak lupa ya, atau lupa. Terus selanjutnya, untuk variabel yang terdiri dari dua kata sebaiknya menggunakan underscore, tidak boleh menggunakan gini. Gak boleh menggunakan ini. Gunakan underscore. Nah, untuk selanjutnya inisialisasi variabel. Nah, untuk inisialisasi variabel ini memberikan nilai pada variabelnya. Nilai ya, contoh integer, nama variabelnya ya sama dengan, lalu ini angkanya, nilainya. Oke, untuk 5. Nah, ini ada beberapa operator aritmatika ya yang bisa digunakan di Java. Ingat, ini beda ya dengan Excel. Nah, untuk di Java sendiri ya, penambahan ini ya, untuk penambahan untuk perkalian menggunakan bintang sama kayak Excel. Untuk pembagi ya, ini pembagi menggunakan ini ya, pembagi sama. Nah, untuk ini adalah mod ya, mod 10 mod 2
itu menghitung sisa dari pembagian OP dengan OP2. Ini contohnya ya. Ini mod 10 mod 2 sama dengan 0 gitu. Untuk min ini pengurangan seperti biasa. Nah, oke, untuk selanjutnya, nah ini contoh dari membuat program. Nah, oke, untuk kita skip dulu. Nah, untuk operator relasi, ini ada beberapa operator ya yang membandingkan nantinya, yang sangat penting ya, yang sering digunakan nanti pada saat materi percabangan sangat digunakan. Nah, untuk operator di sini ya, operator ini lebih dari ya, ini lebih dari sama dengan ya, kurang dari, nggak boleh sama dengan lebih dari ya, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ini sama dengan ya. Kalau di Java sama dengan itu bukan sama dengan ini untuk membandingkan ya, sama dengan ya. Nah, untuk ini tidak sama dengan, tanda seru lalu sama dengan. Nah, ini ada beberapa operator Amerika, operator logika yang bisa digunakan di Java. Ini contoh ada beberapa pernyataan ya, ada true. Ini kan logika dan ya. Kalau ini kalau double 2 ini logika dan. Apabila benar maka benar. Itu contohnya. Nah, ini silahkan dipelajari sendiri untuk logika operatornya ya. Ini false ya, semua. Nah, untuk operator kondisi. Nah, ini untuk operator kondisi sendiri ya. Nantinya bisa menggunakan operator relasi di sini. Ya. Ini perkondisian atau percabangan. Oke. Selanjutnya contoh menampilkan input. Kita coba ini copy ya. Di copy. Kita tes ke bagian ini. Oke, kita coba tes ya dengan cara bisa menggunakan ini ya. Namun yang sering digunakan klik kanan lalu run file, atau bisa langsung shift 6. Kita run file. Apa yang muncul? Nah, oke, yang muncul ini ya. Ini untuk string nama, ini namanya, lalu umur 17 tahun. Nah, untuk 17 tahun ini sebagai karakter semua ya guys. Nah, oke, untuk selanjutnya kita membahas mengenai cara menampilkan output ya. Untuk menampilkan output bisa dengan dua cara. Bisa menggunakan biasa ya, input di sini ya, keluar dari sini, atau bisa menggunakan G-option pen di sini untuk menampilkan dalam bentuk Windows. Contoh akan saya beritahu ya. Gini, bagian ini kita nampilkan ini ya, sistem outprint data diri. Kita coba. Nah, oke, kita coba bagian ini. Kita import dulu. Nah, lalu kita coba running. Nah, maka setelah muncul ini ya, bagian baris ini Windows ya, dalam bentuk Windows, lalu klik OK, lalu akan muncul bagian yang selanjutnya. Itu contoh dari penggunaan menampilkan output dalam bentuk Windows. Oke, untuk selanjutnya ini contoh output dalam Windows. Ini pakai G-option pen kayak tadi ya. Nah, oke, selanjutnya untuk memasukkan input. Memasukkan input ada dua cara juga. Bisa menggunakan scanner ya.
bisa menggunakan scanner untuk pemanggilan sebuah objeknya ya, scanner, atau bisa menggunakan JOption-Pen lagi. Oke. Namun kalau penginputan bukan menggunakan show message, namun input dialog ya. Show message tapi show input dialog, bukan show message dialog. Oke. Untuk bagian ke-6 ini ya contoh masukkan input dalam Windows, nanti akan saya jelaskan pada selanjutnya. Nah, untuk casting sendiri pemberian tipe data namun tidak pada inisialisasinya, pada identifiernya, namun pada rumus-rumusnya ya, seperti ini integer diselipkan. Itu penggunaan casting. Nah, ini untuk latihannya. Kita coba buat program untuk menginputkan nama ya. Kita bisa latihan pada video selanjutnya nanti. Ini mengenai tipe data dan input data saja. Oke, terima kasih. Wassalam, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.